Aku baru saja kenal dengan pria yang baru kenal kurang dari 1 jam dan langsung menikah. Ada urusan penting yang harus aku tangani. Kartu ini tidak ada batas limit, PIN-nya adalah 6 angka 8, gunakan saja sesukamu. Uangku cukup. Uangku cukup untuk digunakan. Baru menikah, langsung dikasih uang. Sepertinya dia cukup bertanggung jawab. Nak baik, ibumu menyelamatkan hidupku. Untuk membalasnya, pasti akan merawatmu dengan baik. Oh iya, aku punya anak laki-laki. Dia tampan dan juga kaya. Bagaimana kalau menikah dengan dia saja? Mama selalu khawatir aku meninggalkan desa dan merantau ke kota besar. Kalau menikah bisa membuat mama tenang juga tidak apa-apa. Bu, aku mau menikah dengan anakmu. Bagus, aku sudah menantikan hari ini. Sekarang mama akhirnya bisa tenang. Cepat scan semua arsip ini. Direktur Zhao buru-buru mau. Chen Qian, rencana aku untuk pameran musim ini belum selesai. Harus dikirim sore ini. Kamu hanya asisten desainer bisa menghasilkan rencana apa? Cepat rapikan semua arsip ini. Saat pulang kerja aku mau. Direktur Lu akan datang segera. Semua siapkan diri. Direktur Zhao. Aku dengar Direktur Lu lebih tampan daripada fotonya. Tentu saja Jingsu dulu adalah cowok paling tampan di sekolah. Siapa yang tidak tahu Anda dan Direktur Lu adalah teman sejak kecil. Katanya saat sekolah dan juga orang yang dia sukai. Sudahlah, aku hanya bersama Jingsu tumbuh besar bersama saja. Lagi pula Jingsu paling benci hubungan kantor. Jangan bicara sembarangan. Ya, Direktur Zhao benar. Selamat datang Direktur Lu kembali ke negara. Pak Lu ini kok mukanya kayak familiar banget ya? Kayaknya aku yang kebanyakan mikir deh. Kamu cuma asisten kecil mau nyari peluang juga? Direktur Zhao, aku cuma merasa Pak Lu kayak pernah lihat. Saya pernah lihat. Pak Lu bukan orang yang bisa kamu impikan. Aku kasih tahu ya, singkirkan semua niat-niat yang gak seharusnya itu. Kalau enggak, aku punya banyak cara buat bikin kamu gak betah. Aku datang ke grup Lu cuma mau kerja dengan baik. Lagi pula aku sudah menikah. Kalau kamu gak ada tugas lain buat aku duluan ya. Dengan kemampuanmu, berani-beraninya saingin aku buat dapetin Lu Jingsu, tunggu aja. Sebagai media penyampai emosi, entah itu persahabatan, kekeluargaan, atau cinta, semuanya bisa dijadikan sebuah metode emosional untuk disampaikan. Ini sejalan dengan filosofi perusahaan kita. Jadi, berdasarkan semua itu, pameran musim semi kita tahun ini tetap akan mengikuti posisi high-end kita, ditambah dengan Direktur Zhao. Ini rencana yang kamu siapkan selama setengah bulan? Konsep kreatifnya sama persis dengan proyek 3 tahun lalu. Apa kamu cuma buang-buang waktuku? Pak Lu, aku masih bisa memperbaikinya. Apa departemen desain punya rencana lain? Kamu yang maju. Baik, Pak Lu. Cuma asisten desainer doang. Aku lihat kamu mau malu kayak gimana. Mengingat konsumen kita semakin muda, saya usul inti pameran kali ini beralih dari pameran menjadi pengalaman. Pemikirannya jelas, persiapannya matang. Bagus, kok rasanya wajahnya familiar banget ya? Itu ide awal saya. Bagus. Kamu langsung bergabung dengan tim inti proyek. Bertugas membantu pendalaman rencana dan pelaksanaannya. Terima kasih, Pak Lu. Saya akan berusaha. Rapat selesai dulu, perkembangan selanjutnya laporkan ke saya kapan saja. Bu,
Kamu pulang dan masuk perusahaan, nggak datang lihat ibumu sama istrimu, dia sudah nungguin kamu 2 tahun. Ibu, tenang aja. Malam ini aku akan jemput dia. Aku kasih tahu ya, Mumu anak yang baik. Aku kirim nomor dan alamatnya. Malam ini kamu harus ketemu dia. Baik. Cuma seorang asisten berani merebut proyek direktur. Iya nih, gak lihat diri sendiri siapa. Direktur Zhao, personel proyek ditentukan Pak Lu. Kalau kamu ada keberatan, bisa sampaikan ke Pak Lu. Chen Qian, ajari dia apa itu aturan. Direktur Zhao, ini bawahan yang Anda latih. Berani main hakim sendiri di kantor? Pak Lu, Linmulah yang duluan melawan atasan. Chen Qian hanya kalap sesaat. Aku lihat sendiri, masa bohong? Zhao Mengya, sebagai direktur, kau membiarkan bawahanmu mengintimidasi rekan kerja, kau sangat mengecewakanku. Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, terima kasih Pak Lu. Di kantor pada bilang, Direktur Zhao dan Pak Lu akrab. Ternyata Pak Lu benar-benar tegas, tidak memihak. Linmu, Pak Lu sangat menghargaimu. Data-data ini harus kamu rapikan malam ini. Wong yang mampu ya kerja lebih keras. Kota diserang, ikan di kolam ikut mati. Tapi proyek ini pasti akan kukerjakan dengan baik. Pak Lu, kok tegang sekali? Bukannya cuma mau ketemu istri? Sudah 2 tahun tidak bertemu. Entah dia suka atau tidak dengan hadiahku. Ini harganya miliaran, kalung berlian. Aku belum pernah lihat ada wanita yang tidak suka. Banyak mulut. Aku cuma merasa berutang budi padanya. Selama 2 tahun aku ke luar negeri, dia yang susah payah menemani ibuku. Anda jangan ragu lagi. Istri pasti sudah tidak sabar menunggu pertemuan dengan Anda. Kamu tunggu di sini. Masa belum pulang kerja? Halo. Pak Lu, saya. Saya tahu, sayang. Maaf ya, Tante bilang kamu cari saya hari ini. Tapi saya lagi di kantor. Sibuk banget, nggak bisa pergi. Oh, kamu capek ya? Oh, aku siapin hadiah buat kamu. Aku tinggalin di depan pintu dulu ya. Makasih ya. Tapi, aku belum sempat. Siapin hadiah ketemuan buat kamu. Kita kan suami istri. Kamu nggak usah sungkan-sungkan. Semoga kamu suka hadiahnya. Pulang cepat-cepat ya. Suamiku ini, orangnya lumayan baik ya. Pak Direktur Lu, ketemu istri, sampai seneng banget, gitu. Gak ketemu, dia masih sibuk, tapi aku bisa rasain, dia itu cewek yang manis. Ayo pergi, besok masih ketemu mitra kerja.
Pak Direktur Zhang, ini adalah magang. Dari tim proyek pameran musim semi kami. Lin Mu, muda dan cantik. Detail proyek penting hari ini akan dia jelaskan secara detail untuk Bapak. Oh, Nona Lin ya, memang muda dan cantik. Lu Group benar-benar banyak talenta hebat ya. Pak Direktur Zhang, untuk proyek kerjasama kami kali ini, pengalaman rencananya akan menggunakan metode. Nona Lin, duduklah di sini. Kamu jauh sekali, saya nggak dengar jelas. Lin Mu, ayo, cepat ke sini. Pak Direktur Zhang suruh kamu duduk dekat, biar lebih gampang komunikasi. Ayo. Ayo dong. Pak Direktur Zhang, kalau begitu, biar Lin Mu yang jelaskan detailnya untuk Bapak. Saya nggak ganggu dulu. Kalau manajer Zhao ada urusan, silakan selesaikan. Pak Direktur Zhang, ini adalah beberapa desain perhiasan kami. Karena rasanya lebih terasa kalau dipakai di tangan, jadi kami menyiapkan area pengalaman offline. Lihat. Aduh, desainmu bagus sekali. Bagaimana kalau kita berdua saja berdiskusi lebih dalam? Pak Zhang, bicarakan saja di kantor. Atau saya cari rekan kerja yang lebih berpengalaman untuk menanganimu. Tidak perlu. Saya suka mendengarkan penjelasanmu. Berani-beraninya kau pukul saya. Pak Zhang, Lu Group bukan tempatmu untuk bertindak semaunya. Pak Lu, ya, tepat sekali Anda datang. Anda lihat sendiri, karyawan Anda ini gagal menggoda mitra kerja, malah berani memukul orang. Kalau ini tersebar, reputasi Lu Group. Apa yang kau omongkan itu? Jelas-jelas kau yang mulai macam-macam duluan. Itu kan kau sendiri yang mendekatiku. Di ruang rapat ini hanya ada kita berdua. Kau bilang aku melecehkanmu, bukti mana? Siapa yang lihat? Pak Lu, percayalah pada saya sama sekali tidak melakukan hal-hal yang dia katakan. Saya tahu. Sekarang saya paham. Gadis kecil ini ternyata licik sekali. Pak Lu, kau begitu membelanya? Jangan-jangan saya mengganggu selingkuhan Anda? Jangan asal bicara. Saya dan Pak Lu. Pak Lu, ini. Maksudnya aku harus menahannya? Iya juga. Demi seorang asisten kecil. Nggak perlu merusak kerja sama kali ini. Lu Jingshu, kamu memukulku hanya karena seorang wanita? Kamu nggak mau kerja sama lagi? Orangku nggak pantas diperlakukan seperti ini, dan orang rendahan sepertimu, yang merendahkan wanita, juga nggak pantas kerja sama dengan grup Lu. Pak Lu ternyata membelahku. Baik. Aku lihat grup Lumu, cepat atau lambat akan hancur di tangan para wanita yang nggak tahu diri ini. Tunggu. Sekarang mau minta maaf sama aku? Sudah terlambat. Kamu pantas, tapi kamu justru mengingatkanku. Minta maaf sama Linmu. Nona Lin, maafkan aku. Mulai sekarang, grup Lu menghentikan semua kerjasama dengan perusahaanmu. Mengenai semua kerugian dan denda, Departemen Hukumku akan bereskan denganmu. Kamu, Kedepannya, jangan harap bisa melangkah masuk ke kantor grup Lu lagi. Lu Jingshu, kamu tunggu saja. Pak Lu. Maaf. Aku tadi terlalu gegabah. Aku seharusnya nggak memukul orang. Lagi pula proyek ini sangat penting untuk kerjasama. Kamu nggak salah. Minta maaf apa? Orang seperti itu memang pantas dipukul. Yang kamu lakukan benar. Pak Lu, aku dengar Linmu membuat Pak Zhang marah, kerjasamanya batal. Linmu, kamu cuma seorang asisten kecil, nggak fokus kerja, pertama melawan atasan, sekarang bikin mitra kerja sama marah. Kamu sanggup tanggung jawab semua ini? Zhao Mengya. Menghentikan kerjasama adalah keputusanku. Nggak ada hubungannya dengan siapapun. Kamu nggak mikirin gimana menyelesaikan proyek, malah menyalahkan korban. Kalau aku ketahui lagi kamu menyasar Linmu tanpa alasan, posisi direkturmu ini juga nggak usah dipegang lagi. Ya, Pak Lu. Aku mengerti. Pak Lu, terima kasih. Sudah percaya padaku? Membelaku. Aku menghentikan kerjasama bukan karena tamparan itu, tapi karena mitra kerjasama yang berperilaku hina seperti ini, grup Lu juga nggak sudi kerjasama dengan mereka. Aku juga nggak perlu mengorbankan martabat dan keamanan karyawan untuk mendapatkan kerjasama. Dia benar-benar bos yang baik.
Nak, malam ini kamu harus bawa istri kamu pulang makan. Aku sibuk banget belakangan. Proyek itu. Sibuk, sibuk, sibuk. Proyek penting atau istri kamu penting? Aku kasih tahu ya, jam 8 malam. Kalau aku di rumah tidak lihat kamu berdua masuk bersama, aku akan bunuh diri. Bu. Waktu mau ketemu sebelumnya tidak jadi. Aku juga tidak tahu dia suka kalung itu atau tidak. Mungkin kasih yang lain lagi. Pak Lu, kalau kamu tidak ada urusan lain, aku duluan ya. Tunggu. Kamu kebetulan perempuan. Pasti lebih paham pikiran perempuan. Aku mau ketemu istri aku malam ini. Bantu aku pilih satu hadiah yang cocok. Apa? Hadiah perkenalan? Lu Jingshu mau kasih hadiah untuk Linmu. Ternyata Pak Lu sudah menikah dan sangat mencintai istrinya. Baik, Pak Lu, aku langsung urus. Lu Jingshu kok bisa tertarik dengan orang kampungan seperti ini? Linmu ini pakai cara apa sih untuk memikat Lu Jingshu? Berkali-kali menggoda Jingshu. Lihat bagaimana aku menghadapi kamu. Benar-benar mengeluarkan modal besar. Lu Jingshu, kok kamu begitu rela habiskan uang untuk perempuan ini? Aku suruh kamu menggoda Lu Jingshu. Aku suruh kamu sombong. Ibu, ada yang perlu? Mumu, Jingshu sudah pulang. Kamu hari ini harus pulang lebih awal. Kita bertiga akan makan bersama dengan baik. Dia sudah pulang, malam ini juga ada. Iya. Ibu akan membuatkan makanan yang enak. Kita harus memberikan kejutan yang baik untuknya. Baik, aku pasti pulang lebih awal hari ini. Baik. Dia akhirnya pulang. Direktur Zhao begitu tertarik dengan barang-barangku? Barang-barang rusak. Apa yang menarik bagi saya? Kamu tidak akan mengatakan barang-barang ini rusak sendiri, kan? Linmu, kamu benar-benar merasa sudah naik ke atas? Kamu sudah punya suami, masih menerima hadiah dari Jingsu. Sungguh, tidak tahu malu. Aku hanya membantu Direktur Lu membeli hadiah untuk Nyonya Lu. Dan barang-barang ini sebenarnya hanya barang tiruan yang aku beli di pinggir jalan. Perhiasan yang sebenarnya sejam yang lalu sudah aku serahkan kepada asisten Liu. Kamu berani mempermainkan aku? Aku hanya menyelesaikan tugas yang Direktur Lu berikan. Jika Direktur Zhao tidak ada hal lain, aku masih ada urusan. Aku akan pergi dulu. Linmu, jangan terlalu sombong. Ibu bilang waktu itu suka kue yang aku buat. Bawa lagi untuknya kali ini. Hadiah dari dia lagi. Hadiah ini bagaimana bisa sama dengan yang Direktur Lu? Berikan untuk istrinya. Halo, anak Mumu ini? Aku semakin suka. Kamu saat melihatnya nanti. Jangan menunjukkan wajah dinginmu itu. Ibu, kamu sudah menekankan ini banyak kali. Dia adalah istriku. Aku tahu bagaimana menghadapinya. Kamu sejak kecil hanya bertemu dengan beberapa gadis. Kamu tahu cara membuat Mumu senang? Aduh, sudah jam segini. Mumu seharusnya sudah pulang. Kamu cepat ke pintu untuk menyambutnya. Aduh, cepatlah. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menjemputnya. Cepatlah. Ya. Tidak. Kamu datang.
Aku lupa. Buah yang aku beli online sudah sampai. Oh. Aduh, kukira Mumu. Anak ini, kok belum sampai juga? Bagaimana kalau kita pulang dulu? Oke. Mu. Halo, Mumu. Kamu di mana? Bu, maaf. Ada urusan mendadak di kantor, harus ditangani. Aku mungkin agak terlambat sampai. Bu, makan malam dulu saja. Jangan tunggu aku. Urusan apa sih sampai mendesak begitu? Tenang saja, Bu. Setelah selesai, aku langsung ke sana. Maaf sudah membuat ibu menunggu lama. Gak apa-apa. Urusan kantor yang penting. Kamu hati-hati ya. Siap. Mumu bilang ada urusan mendadak di kantor. Akan terlambat datang. Kita makan dulu saja. Ibu makan saja dulu. Aku tunggu dia. Wah, kamu ini lumayan juga ya. Ini, berikan padaku. Bos di perusahaannya ini gimana sih? Selalu mengeksploitasi karyawan? Kepala Departemen Zhao bilang, di ruang istirahat ada situasi darurat tentang pameran musim semi yang perlu segera ditangani. Tapi, kenapa aku merasa tempat ini agak aneh? Siapa? Siapa di sana? Si cantik, ini aku. Direktur Zhang. Masalah yang belum selesai dibicarakan waktu itu, kali ini mari kita bahas lebih dalam. Sial, HP-ku tertinggal di meja kerja. Mau menelepon polisi, atau mau minta tolong pada direktur Lumu, jangan buang-buang tenaga. Sinyal di sini sudah lama ku blokir. Ini penahanan ilegal. Memangnya kenapa? Malam ini kamu tidak bisa kabur. Ini sudah jam berapa? Kok Mumu belum pulang juga? Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Meskipun lembur, tidak mungkin teleponnya tidak bisa dihubungi. Anak ini biasanya selalu tepat waktu. Jangan-jangan di jalan dia mengalami masalah? Tidak, aku harus pergi mencarinya. Aku akan menemani ibu pergi. Ibu tahu di mana kantornya? Tahu, cepatlah. Mumu. Ibu. Maksud ibu, istriku bekerja di perusahaanku sendiri. Iya, kupikir kamu sudah tahu. Ibu selalu memanggilnya Mumu. Siapa nama lengkapnya? Lin yang artinya hutan. Mu yang artinya menikmati kehangatan. Kenapa? Linmu. Aku ingat, asisten desainer itu juga bernama sama. Jangan pikirkan itu dulu. Mencari Mumu lebih penting. Lepaskan aku, lepaskan. Itu suara Mumu. Sepertinya di ruang istirahat. Ruang istirahat. Hei. Asisten Liu, bawa 2 orang ke ruang istirahat perusahaan. Cepat. Nona cantik, jangan melawan. Tidak akan ada orang yang datang ke sini. Menyerahlah padaku. Kamu tidak tahu malu. Aku akan berteriak minta tolong. Teriak saja. Teruskan teriak sampai suaramu habis. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Pak Lu, ini cuma salah paham. Kau ini perempuan, dia yang menggoda aku. Bajingan kau. Berani-beraninya kau sentuh wanita aku. Kendalikan dia. Lapor polisi, biar polisi yang interogasi habis-habisan pria ini, bawa pergi. Pak Lu. Maaf. Aku terlambat. Sayang. Pak Lu, kau. Aku ini orang yang 2 tahun lalu menikahimu di kantor catatan sipil. Mumu, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa kau datang? Aku khawatir denganmu. Ayo pergi. Kami antar kamu pulang.
Ayo. Kami akan membawamu pulang. Jingshu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ibu? Sudah dulu. Nak, jangan takut. Sudah sampai rumah. Siapa yang mengganggumu? Aku baik-baik saja. Semua salahmu. Tidak melindungi Mumu dengan baik. Salahmu. Ya, itu kesalahanku. Tidak. Pak Lu yang menyelamatkanku. Apa Pak Lu? Di rumah. Jingshu adalah suamimu. Mumu, kamu malam ini tinggal di sini bersama Jingshu. Di sini, tidak ada yang berani mengganggumu. Ini tidak baik, kan? Apa yang tidak baik? Satu keluarga harusnya bersama-sama. Aku akan merapikan kamar. Jingshu, kamu temani Mumu ya. Oh. Tinggal di sini ya. Tinggal di sini ya. Gak nyangka banget, Pak Lu adalah calon suamiku. Ternyata Nyonya Lu yang kukagumi adalah diriku sendiri. Minum dulu. Masih dingin? Sudah jauh lebih baik. Maaf. Aku gagal melindungimu. Aku nggak berani bayangkan. Kalau kamu sampai kenapa-kenapa, aku akan sangat menyesal. Aku? Sebelumnya nggak tahu kalau kamu suamiku. Jadi agak kaget. Santai saja. Kita punya banyak waktu. Aku akan selalu ada di sini. Mumu, kamarnya sudah siap. Aku antar kamu lihat. Aduh, apa aku datang di waktu yang tidak tepat ya? Mengganggu kalian berdua. Ibu, Sudah, bercanda kok. Mumu, ayo, aku ajak kamu jalan. Lihat hadiah yang ibu siapkan untukmu. Ayo. Mumu. Mumu, ibu kasih kamu beberapa perhiasan, buat tenangkan hatimu. Beberapa perhiasan? Ini hampir lebih banyak daripada di toko perhiasan. Kalung ini memang cuma 50 juta, tapi desainnya memang unik. Masih cocok untuk menantuku. Mumu, bagaimana menurutmu? 50 juta? Jual diriku pun tidak akan cukup beli kalung ini. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu adalah menantu keluarga Lu. Perhiasan-perhiasan ini seharusnya memang milikmu. Jingshu, cepat kenakan untuk istrimu. sangat cocok untukmu, cantik sekali. Terima kasih. Jingshu, kamu temani Mumu minum sedikit. Santai saja. Anggur ini sengaja aku pilih dari gudang anggur untuk bantu tidur. Membantu tidur. Terima kasih, Bu. Kalian ngobrol saja yang asyik. Aku tidak ganggu lagi. Ngobrol yang asyik ya. Ngobrol yang asyik ya. Kamu minum sedikit anggur, kamu perlu bersantai. Pak Lu. Terima kasih. Di rumah, aku suamimu. Panggil saja namaku. Lu Jingsu. Aneh rasanya minuman ini. Oh, aku buka jendela.
Tidak boleh. Ibu. Ibu. Dia lebih memilih mandi air dingin daripada menyentuhku. Apa aku tidak menarik sama sekali? Apa dia tidak suka padaku? Pagi. Tadi malam. Tidurmu nyenyak? Cukup baik. Kalau begitu, aku antar kamu ke kantor. Lu Qingshu. Aku mau bicara sesuatu dengan kamu. Bisakah kita tidak mengumumkan hubungan kita? Kamu tidak ingin mengumumkan? Aku rasa pernikahan tersembunyi bisa mengurangi banyak masalah yang tidak perlu. Dan di kantor. Baik. Aku tahu. Segitu buru-buru ingin memisahkan diri dengan aku. Karena kejadian tadi malam, apakah itu membuatnya membenci aku? Ayo, kita ke kantor dulu. Dia setuju begitu mudah. Ternyata memang tidak suka aku. Kalian hati-hati ya. Aduh, dua anak ini. Suasana tadi jelas tidak normal. Mungkin anggur merahku tadi malam gagal membantu? Aduh, kalau begini terus, tidak boleh. Aduh, bagaimana ini? Ada ide. Lebih baik aku ke kantornya diam-diam, mengobservasi, sambil mengajari si Jingshu itu. Tidak boleh, pakaian ini tidak boleh dipakai. Harus sederhana, sederhana. Ini. Linmu kenapa datang ke kantor bersama Direktur Lu? Diam. Jingshu paling benci gosip kantor. Linmu, kamu ini perempuan. Mengandalkan sedikit kecantikanmu, langsung ingin naik ke tempat tidur Jingshu. Saya baru menerima pemberitahuan. Nyonya tua akan datang ke kantor sore ini. Ya, saya tahu. Nanti, kamu ajak Nyonya tua, langsung ke kantor saya. Baik, Direktur Lu. Selain itu, tentang kabar Anda sudah menikah. Apakah perlu diumumkan di dalam perusahaan? Tidak perlu. Saat ini tidak perlu diumumkan. Paham. Direktur Zhao, kenapa kamu tidak mengetuk pintu? Lu Jingsu, kamu sudah menikah? Setelah kejadian semalam, bagaimana aku harus menghadapinya hari ini? Sudahlah, jangan dipikirkan dulu. Kerjaan lebih penting, aku akan lapor padanya dulu. Jingsu, kita sudah kenal lebih dari 20 tahun. Sejak kecil aku sudah menyukaimu. Kamu tidak tahu, aku masuk ke grup Lu berusaha keras sampai jadi direktur hanya agar bisa lebih dekat denganmu. Aku selalu menganggapmu adik. Tidak, bukan begitu. Kamu hanya belum menyadari perasaanmu sendiri. Jingsu, aku benar-benar sangat menyukaimu. Aku bisa menunggu kamu bercerai dengan wanita itu. Aku tidak akan bercerai dengannya. Aku ulangi sekali lagi. Aku hanya menganggapmu adik, itu saja. Adik? Kita teman masa kecil, tumbuh besar bersama. Aku tidak percaya, kamu sama sekali tidak punya perasaan padaku. Linmu, sebenarnya apa yang kamu sedihkan? Bukannya kamu sudah lama tahu dia dipaksa oleh Tante Lu untuk menikahimu? Direktur Zhao, harap perhatikan batasan. Ini adalah perusahaan. Jika kamu masih ingin terus bekerja di grup Lu, kedepannya jangan lagi mengatakan hal-hal seperti ini. Linmu, semua ini karena kamu. Sejak kamu muncul, semuanya berubah. Pak Lu, rencana ini terjatuh di depan pintu. Rencana pengembangan pameran musim semi.
Bukannya ini yang kusuruh Linmu kerjakan? Dia tadi datang ke sini? Direktur Zhao, siapa yang bikin ibu kesal? Wanita yang menikah dengan Jingshu. Siapa sebenarnya dia? Tunggu saja kalau ketemu aku. Dan juga si Linmu yang brengsek itu, sudah punya suami, masih menggoda Jingshu. Linmu ini, dia naik jabatan dengan cara yang tidak benar, menggoda Pak Lu. Kita harus memberitahu semua orang di perusahaan tentang perbuatan memalukan yang dia lakukan. Kamu cari beberapa orang. Aku mau semua orang di perusahaan tahu. Dia itu pelakor yang tak tahu malu. Khusus merusak hubungan orang lain. Tapi bagaimana dengan Pak Lu? Jingsu cuma sementara tertipu olehnya. Asal dia menyadari sifat asli wanita ini, pasti akan kembali padaku. Sedang sibuk apa semua? Baru dapat kabar, katanya Ibu Pak Lu, Nyonya Lu akan datang ke perusahaan. Semua lagi sibuk mempersiapkan penyambutan. Kalau aku bisa memikat hati Ibu Jingsu, dia pasti akan mempertemukan aku dengan Jingsu. Halo, kamu kenal Linmu dari Departemen Desain? Kamu tahu dia duduk di mana? Tidak tahu. Kamu cari Linmu buat apa? Oh, Nona, kamu kenal dia ya? Kamu tahu dia di mana? Aku mana mungkin kenal orang kayak gitu? Kamu siapa buat dia? Aku keluarga dekatnya. Mau menjenguk dia. Ternyata saudara miskin dari desa. Aku kira siapa? Ternyata saudara miskinnya Linmu. Kenapa? Katanya dia diterima kerja di perusahaan besar. Buru-buru datang minta uang darinya. Nona, maksud kamu apa? Maksudnya apa? Linmu di perusahaan, menggoda pria buat jadi selingkuhan, merusak hubungan orang, apa kamu juga mau bantu dia minta uang? Anak muda, berbicara harus bertanggung jawab. Mumu itu orang seperti apa? Aku yang paling tahu. Kamu tahu? Kamu tahu gimana dia naik ke ranjang Pak Lu? Ternyata sama-sama jahat. Cepat pulang ke kampung miskinmu, jangan bikin malu di sini. Anda baik-baik saja? Sayang, Ternyata benar, dia kerabat miskinmu. Direktur Zhao. Bibi ini sudah sepuh. Kok kamu berani mendorongnya? Linmu, kamu pura-pura jadi orang baik di sini ya. Kamu dan kerabat miskinmu di sini bau sekali. Sebentar lagi, Ibu Jingshu Nyonya Lu akan datang. Kalau dia melihat kalian dan jadi tidak senang, kamu sanggup tanggung jawab? Betul, kalian ini siapa? Berani-beraninya menyalahkan Direktur Zhao. Cepat minta maaf. Saya dan Bibi tidak akan mempermalukan perusahaan. Kalian mengaku orang kelas atas, tapi melihat orang dengan kacamata kotor, memandang rendah orang tua. Tidak merasa itu lucu? Kamu masih berani membantah aku? Untuk perbuatanmu barusan, segera berlutut dan sujud minta maaf padaku. Bawa kerabat miskinmu itu pergi dari sini. Kalau tidak, dengan jabatanku sebagai direktur desain, aku akan usir kamu keluar dari Lu Group sekarang juga. Kamu. direktur yang ini, wah, sombong sekali ya. Buka mulut tutup mulut suruh orang pergi. Budaya di Lu Group ternyata dirusak oleh orang sepertimu. Nenek kampungan seperti kamu pantas juga bicara denganku? Kamu pikir ini rumahmu sendiri? Kamu sekarang aku pecat. Cepat pergi. Aku tidak pantas. Kalau Jingshu tahu direktur perusahaannya seenaknya menghina aku dan karyawan perusahaan, menurutmu dia akan membiarkanmu? Direktur Zhao. Dia nggak mungkin benar-benar kenal Pak Lu, kan? Nakut-nakutin siapa? Jingsu paling benci orang yang sok kuasa dan suka mengadu domba. Hari ini, kamu pilih untuk membereskan barangmu dan pergi dari Lu Group atau berlutut dan minta maaf kepadaku. Selama aku masih di sini hari ini, Linmu tidak hanya tidak akan dipecat, tapi kalianlah yang akan dipecat. Konyol. Kamu mau memecatku? Nenek-nenek, Direktur Zhao kami dan Pak Lu punya hubungan yang sudah lama. Apa hakmu untuk memecat Direktur Zhao kami? Cukup. Ibu Jingsu akan segera tiba di perusahaan. Jangan biarkan mereka berdua mengganggunya. Langsung usir mereka keluar. Kalau ada masalah, serahkan padaku. Kamu cuma asisten kecil, bisa melindunginya?
Aku sudah lama tidak suka padamu, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Zhao Mengya, kamu gila. Chen Qian, tangkap dia. Berani-beraninya kamu menghindar. Kalian sedang apa? Kamu baik-baik? Aku baik-baik. Direktur Zhao, jelaskan. Lu, Direktur Lu. Itu mereka. Itu Linmu dan saudara miskinnya. Mereka memulai dengan menghina dan memprovokasi. Aku hanya ingin menertibkan tata tertib perusahaan. Saudara miskin? Kamu berani mengatakan ibu saya adalah saudara miskin Linmu? Ibu, Anda adalah Ibu Jingsu? Nyonya Lu. Ha. Sebelumnya saya tidak mengenal Anda. Maaf, Ibu. Saya tidak bisa menerima penghormatan Anda. Kalian harus meminta maaf kepada Linmu. Maaf, Maaf. Dengan tidak rela seperti ini, kalian tidak menyadari kesalahan sendiri. Ibu, tenang saja. Biarkan saya menangani ini. Aduh anak, sebelumnya untung Mumu menyelamatkan saya. Anak yang baik seperti ini, tetapi difitnah oleh mereka dan bahkan ingin memecatnya. Memecat Linmu? Tidak, Jingsu, saya seperti apa, kamu tidak tahu, Linmu, dia berkali-kali menentang saya sebagai pemimpin. Saya tidak bisa menahan amarah, mengomeli dia. Dia masih menentang saya akhirnya memecatnya. Benarkah? Dia yang pertama menghina aku dan ibu. Berkali-kali mengatakan orang tua. Berkali-kali mengatakan orang desa. Hal seperti ini, siapapun tidak bisa menahan. Dalam hal ini saya terlalu berlebihan. Tetapi Jingsu, Linmu menentang pemimpin, itu tidak benar. Jika dibiarkan, bagaimana nanti? Harus memecatnya. Cukup. Di sini saya secara formal memberitahu semua. Sekarang ada pertunjukan menarik. Semua orang di perusahaan tidak boleh sembarangan memecat Linmu. Kenapa? Kenapa kamu sampai sekarang masih melindunginya? Karena dia orang saya. Pak Direktur, saya yang salah duluan melawan atasan. Ini salah saya. Anda tidak bisa karena saya baru saja membantu ibu, lalu memberikan perlakuan khusus pada saya. Nanti kalau saya melakukan kesalahan di perusahaan, harus tetap dihukum. Baiklah. Mumu, sungguh sangat mengerti. Mulai sekarang, jangan muncul di depan saya lagi. Mumu, ayo kita ngobrol-ngobrol. Jingshu, dengar penjelasanku. Memang ada kesalahpahaman dalam hal ini. Aku ingin membereskan perusahaan sebelum Ibu Lu datang. Bukan bermaksud menyinggung perasaan Ibu Lu. Tapi dia memang berpakaian terlalu sederhana. Manajer Zhao. Sudah kukatakan sebelumnya, jangan memandang orang dengan prasangka. Kalau bukan karena Linmu hari ini kebetulan menyelamatkan ibuku, kalau sampai terjadi sesuatu padanya, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Maaf, kali ini aku memang keterlaluan. Pak Direktur, cincin yang Anda pesan sudah sampai. Silakan dilihat. Pak Lu, cincin yang Bapak pesan sudah sampai. Silakan dilihat. astaga. Wah, cincinnya cantik sekali. Bagus. Asisten Leo. Pak Lu, ini mau dikasih hadiah ke siapa? Ini urusan pribadi, Bos. Tentu saja saya tidak tahu. Tapi, cincin Pak Lu ini adalah yang dipesan dari desainer ternama di Prancis beberapa waktu lalu. Manajer Zhao, bukannya kamu penggemar berat merek ini? Pasti ini untuk kamu. Tapi, karena baru saja ada masalah dengan Ibu Lu, Pak Lu tidak bisa membawanya langsung. Jingsu, aku tahu kamu masih punya perasaan padaku. Jingshu, Mumu itu anak yang baik. Kamu harus melindunginya dengan baik. Jangan biarkan dia disakiti lagi. Bu, tenang saja. Aku akan melindungi Mumu dengan baik. Bagus kalau begitu. Kalau begitu, aku tidak ganggu kalian kerja lagi ya. Aku pulang dulu. Mama, aku antar Mama pulang ya. Nggak usah. Sudah ada yang jemput. Kalian berdua, pasangan muda ini,
Manfaatkan waktu untuk jadi lebih dekat. Dah ya, Dah, Mama. Kalau gitu, aku balik kerja dulu. Mumu. Kok kamu juga panggil aku begitu? Memangnya kenapa? Aku nggak boleh panggil kamu begitu? Bukan, maksudku. Apa ini? Ini cincin kawin pengganti untukmu. Suka? Suka. Kalian lagi ngapain? Ahem, itu. Pak Lu bilang ada kotoran di wajahku. Aku balik kerja dulu ya. Linmu, atas dasar apa kau? Manajer Zhao, ada yang bisa kubantu? Aku datang untuk melapor tentang perkembangan tender untuk pameran musim semi. Ayo lihat, semuanya. Cincin di tangan Linmu ini. Apa ini sama dengan yang tadi dibawa asisten Liu untuk Pak Lu? Cincin itu persis sama ya? Linmu, tak kusangka kau ternyata orang seperti ini. Berani-beraninya mencuri dari Pak Lu cincin yang rencananya akan diberikan untuk manajer Zhao. Apa yang kau omongkan? Aku tidak mencuri. Gak nyuri? Kalau gitu, cincin ini, kenapa ada di tanganmu? Semua orang tahu Pak Lu dan manajer Zhao sangat dekat. Cincin ini pasti dari Pak Lu hadiah yang rencananya untuk manajer Zhao. Ada apa ini? Manajer Zhao, Linmu dia mencuri dari Pak Lu hadiah yang rencananya untuk ibu. Apa? Lepas cincin itu sekarang. Ini hadiah dari Pak Lu untukku. Aku tidak mencurinya. Lu Jingsu memberikannya padamu. Kamu cuma asisten kecil, siapa kamu? Jingsu memberimu hadiah semahal ini? Lepas sekarang. Lepaskan aku. Mencuri masih berani sok benar. Berani-beraninya mengambil lagi. Direktur, lihat, dia merusak cincinnya. Aku akan cari Pak Lu, biarkan beliau yang menilai. Cincinku. Pak Lu, lihat. Linmu mencuri cincin yang Bapak siapkan untuk Direktur Zhao. Dan dia merusaknya. Jingsu, kita jangan permasalahkan ini. Cincinnya rusak ya sudah. Asal Linmu mau mengakui kesalahannya dan minta maaf, aku tidak akan menuntutnya. Tangannya tidak apa-apa? Ada yang terluka? Tidak apa-apa. Pak Lu, Bapak jangan sampai membiarkannya begitu saja. Dia tidak berbohong. Cincin itu memang aku yang memberikannya padanya. Ya, Pak Lu memberikannya sebagai ucapan terima kasih karena aku menyelamatkan istrinya. Ini hadiah terima kasih untukku. Begitulah. Faktanya sudah jelas, semua bubar, kembali bekerja. Ayo pergi. Chen Qian yang menginjak cincinnya. Chen Qian. Kamu dan Linmu, ikut aku ke kantor. Maaf, Lu Jingsu. Cincinnya benar-benar rusak. Tidak apa-apa. Aku akan memberimu yang lebih bagus. Pak Lu, jelas-jelas Linmu niatnya tidak baik. Sudah menikah, masih berlagak di depanmu. Dia itu tidak tahu malu. Menikah? Apa kamu tahu, cincin ini adalah cincin kawin yang khusus kubicarakan untuk istriku? Cincin kawin? Lalu kenapa ada di tangan Linmu? Menurutmu? Jangan-jangan, Linmu adalah istri Anda? Cincin ini dibuat khusus oleh master dari Prancis. Harganya 5,8 juta. 8 juta. Mengingat kamu adalah karyawan perusahaan, aku tidak akan melaporkan ke polisi, tapi kerusakan harta benda harus diganti.
Aku akan memotongnya dari gajimu bulan demi bulan, sampai lunas. Pak Lu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tidak mampu membayarnya. Linmu, bukan, Nyonya Lu, tolong bicarakan aku. Aku tahu aku salah. Selain itu, dengarkan baik-baik, pernikahanku dengan Linmu. Kalau kamu berani membocorkan setengah kata pun, aku akan membuatmu menyesal, keluar. Baik. Rp5.800.000. Aku hancur. Linmu si manis itu, semua karena kamu. Sok Suci, kalau bukan karena kamu, bagaimana aku bisa sampai seperti ini? Linmu cuma tiba-tiba muncul sebagai Nyonya Lu, kelihatannya tidak ada perasaan dengan Pak Lu. Masih lebih baik Direktur Zhao dan Pak Lu yang sudah lama punya perasaan mendalam, aku harus terus menjilat Zhao Mengya. Tapi Pak Lu memperingatkanku untuk tidak membocorkan identitas Linmu. Aku juga harus hati-hati. Direktur Zhao, Kamu mau apa? Mengolok-olokku? bagaimana mungkin aku datang, melihat Anda dipermalukan? Aku ingin membalas dendam untukmu, dan juga untuk diriku sendiri. Balas dendam apa? Direktur Zhao, Anda tidak tahu. Semua karena Linmu itu. Direktur Lu malah menyuruhku mengganti. Kerugian cincin senilai 5,8 juta. Hidupku hancur. Linmu benar-benar sebuah bencana. Tapi sekarang Direktur Lu tergila-gila pada Linmu. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Tapi, Linmu sedang mempersiapkan tender pameran musim semi. Lalu apa? Tidak kusangka kamu masih berguna. Ceritakan rencana konkretnya. Asalkan kita ambil proposal yang dibuat Linmu lalu bawa pergi. Nanti, biar dia jadi malu-maluin di acara tender. Lalu kamu muncul untuk menyelamatkan situasi dengan sempurna. Nanti, Pak Lu pasti akan memandangmu dengan cara yang berbeda. Tapi tender kali ini sangat penting bagi Jingsu dan grup Lu. Kalau tender sampai terganggu, aku takut. Aduh, manajer Zhao. Sudah sampai sekarang, kenapa masih ragu-ragu? Lagi pula bukankah masih ada Anda yang akan muncul dengan dokumen tender lengkap untuk menyelamatkan situasi? Tenang saja, tender ini tidak akan gagal. Kamu benar, ini adalah kesempatan emas untuk merebut hati Jingsu. Tenang, aku punya cara untuk mendapatkan password komputer Linmu. Asalkan proposalnya kita ambil. Sisanya, biar saya yang menyiapkan jalan untuk Anda. Ini bukan cuma untuk balas dendamku, tapi juga untuk membersihkan rintangan terbesar di sekitar Anda. Kalau begitu, kamu harus pastikan caranya cukup bersih. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Tenang, kali ini pasti aman. Masih sibuk? Sebentar lagi selesai, mau cek data lagi. Kamu belum pulang? Aku bawa makanan untukmu. Aku ingat kamu bilang, kamu paling suka bubur manis dari toko bubur ini. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kamu tidak perlu sengaja seperti ini. Kamu istriku. Memperlakukanmu dengan baik. Harus ada alasannya? Lu Jingshu, kamu tidak perlu karena ibuku menyelamatkan ibumu, jasa ini, melakukan hal-hal ini. Kita sudah sepakat sebelumnya. Di perusahaan, hanya hubungan atasan bawahan. Linmu. Kalau aku bilang, semua yang kulakukan sekarang ini, hanya karena aku menyukaimu? Buka dan lihat. Suka? Cincin pernikahan baru. Yang sebelumnya, meski diperbaiki, akan tetap meninggalkan bekas. Yang satu ini, adalah awal yang baru untuk kita. Kamu tidak perlu bersusah payah melakukan ini. Lagi pula kita hanya. Pernikahan bukan main-main. Meski pernikahan kita dimulai karena alasan lain, tapi cincin ini bukanlah kompensasi. Bukan juga untuk menjalankan kewajiban suami istri. Ini mewakili pilihanku
dan juga perasaanku padamu? Awal yang baru? Maksud Lu Jingshu adalah, dia punya perasaan padaku, dia terus melindungiku, ternyata bukan hanya karena balas budi. Kamu mau nikah siri sama aku apa karena sebenarnya kamu nggak suka sama aku? Nikah sama aku cuma biar ibumu tenang aja? Kok kamu bisa mikir kayak gitu? Emang bukan begitu? 2 tahun lalu kamu mau nikah sama orang asing? Itu karena bakti. Semua yang kamu tunjukin ke aku keseriusan dan perhatianmu. Cuma karena aku cuma suami di atas kertas. Bukan karena aku ini Lu Jingshu. Bukan begitu. Aku akui, awalnya sebagian besar alasannya memang biar ibu tenang. Tapi aku tahu, setelah tahu yang aku nikahi itu kamu. Aku terpesona sama bakatmu. Aku bersyukur atas perlindunganmu. Aku jadi deg-degan saat kamu tiba-tiba mendekat. Lu Jingshu. Menurutmu ini artinya apa? Kamu serius? Kamu juga suka sama aku? Masa sih aku bohongin kamu? Aku sama kamu. Bukan cuma biar ibu tenang. Juga bukan untuk balas budi. Tapi karena aku suka sama kamu. Maaf ya, sayang. Aku salah. Aku nggak seharusnya menduga-duga kamu dengan pikiran kayak gitu. Linmu, lihat aku suka sama kamu. Bukan cuma karena kamu istriku, tapi lebih karena kamu adalah Linmu yang serius dan berani. Yang bikin aku jatuh cinta. Jangan tolak aku lagi. Beri aku kesempatan. Yang benar-benar milik awal dari Lu Jingshu dan Linmu. Oke? Baik. Sudah sangat malam, sayang. Ayo pulang. Kamu yakin sudah tidak ada orang, kan? Tenang saja. Aku sudah menyuap satpam yang berpatroli. Dia memastikan tidak ada orang. Baru memberitahu kita untuk datang. Jangan banyak bicara, cepat kerjakan. Rencana Linmu sudah didapatkan. Kalau begitu, sesuai rencana, tinggalkan kejutan untuknya. Cepat, jangan sampai ketahuan, aku masih harus mempelajari rencananya. Selesai. Tunggu dia besok akan menjadi bahan tertawaan. Ayo pergi. Apa? Tender kali ini tidak menugaskan saya untuk presentasi di atas panggung. Omong kosong. Kamu cuma asisten kecil? Sama sekali belum pernah punya pengalaman ikut tender? Berdasarkan apa kamu bisa presentasi di atas panggung? Tapi proposal tender kali ini saya yang urus dari awal sampai akhir. Terus kenapa? Tentu saja yang berpengalaman yang maju presentasi. Dengan kemampuanmu, Intinya, kamu cuma iri pada saya. kamu? Pak Lu, tim yang hadir hari ini sudah siap. Saya yang akan presentasi di atas panggung. Bagaimana menurut Bapak? Bagaimana dengan Linmu? Dia cuma asisten kecil. Tidak berpengalaman, tidak bisa. Proposal tender diselesaikan sendiri oleh Linmu. Tentu saja yang menyelesaikan proposalnya, yang naik ke panggung. Terima kasih, Pak Lu. Saya pasti tidak akan mengecewakan Bapak. Bagaimana bisnis akhir-akhir ini? Jangan-jangan kamu benar-benar mengira saya akan membiarkanmu menyelesaikan tender dengan lancar? Mimpi di siang bolong. Bisa selesai dengan lancar atau tidak tergantung kemampuan bukan cuma omong doang. Berpengalaman dan tidak berpengalaman itu dua hal yang sama sekali berbeda. Walaupun proposalmu bagus banget tapi kalau gugup di atas panggung yang malu adalah perusahaan lu.
Bisa berhasil atau tidak baru bisa tahu kalau udah dicoba. Jangan sombong, kita lihat saja nanti. Jingshu, kamu datang. Jangan gugup, aku percaya kamu. Pak Lu, perutku sakitnya nggak ketulungan. Kok tiba-tiba begini? Aku juga nggak tahu. Mungkin keracunan makanan. Kalau gitu cepat ke rumah sakit. Ambulans rumah sakit sudah semua dikirim keluar. Sekarang mau ke rumah sakit hanya bisa nyetir sendiri. Aku nggak bisa nyetir. Nggak ada waktu lagi, Direktur Zhao kamu antar dia ke rumah sakit, untuk tender ada Linmu, Tapi aku, menyelamatkan orang lebih penting. kamu berani bikin masalah buat aku. Kalau aku nggak bisa balik buat nyelamatin situasi, kamu tunggu saja. Jangan gugup, aku percaya kamu, nggak masalah. Serahkan saja padaku. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana dengan backupnya? Juga sudah tertimpa. Selanjutnya, mari kita persilakan perwakilan dari grup Lu untuk mempresentasikan proposal tender mereka. Lu Jingshu. Proposal saya. Semuanya jadi kode acak-acakan. Kapan ini terjadi? Kemarin malam saat kita pergi, bukannya masih baik-baik saja? Aku juga tidak tahu. Entah bagaimana semuanya jadi kode acak-acakan. Pak Lu, Nona Lin, sudah waktunya naik ke panggung. Tunggu dulu. Tidak mungkin. Jangan takut. Aku di sini. Ceritakan saja semua yang bisa kamu ingat. Ceritakan saja semua yang bisa kamu ingat. Baik. Aku yang maju. Lu grup ini sedang apa sih? Tender yang sangat penting begini, cuma menyuruh seorang asisten, bawa sampah untuk menipu orang. Para juri yang terhormat, rekan-rekan sejawat, saya minta maaf, peralatan tiba-tiba mengalami gangguan teknis. Selanjutnya, saya akan menjelaskannya berdasarkan konsep inti proposal untuk Anda semua. Pak Lu, kalau begini terus tidak bisa. Tanpa template data profesional, Nona Lin sulit bertahan dalam sesi tanya-jawab profesional. Bagaimana kalau... Saya sungguh minta maaf, semuanya. Saya dari Lu Group, Zhao Mengya, Direktur Departemen Desain. Sepertinya rekan asisten kami, kurang berpengalaman, menghadapi masalah teknis mendadak, agak kurang siap. Selanjutnya, izinkan saya untuk sementara mengambil alih. Kamu yang mengutak-atik laptopku? Terus kenapa? Sekarang, giliranku. Sekarang giliranku. Hadirin sekalian, selanjutnya, saya akan menjelaskan secara detail proposal tender grup Lu kali ini. Ini siapa? Kok ganti orang? Gak tahu. Direktur Zhao, mohon maaf menginterupsi. Anda tadi menyebutkan penggunaan material pintar baru untuk mengurangi konsumsi energi. Boleh tanya, material tersebut dalam kondisi pencahayaan intensitas tinggi yang terus-menerus, bagaimana stabilitas datanya? Datanya sangat detail, seharusnya ada di lampiran. Di halaman 15 proposal, algoritma simulasi pelanggan dinamis yang disebutkan, berdasarkan model apa? Penetapan parameternya, dasar pertimbangannya apa? Algoritmanya sangat canggih, dikembangkan sendiri oleh tim kami. Hasilnya juga bagus. Parameternya sudah yang terbaik. Proposalnya ini gimana sih? Dia beneran ngerti nggak? Direktur Zhao, ini benar-benar proposal tender yang Anda buat sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini, Anda tidak bisa jawab satupun. Saya.
Maaf, semuanya boleh saya menyela sebentar mengenai beberapa pertanyaan yang diajukan juri tadi sebagai perancang skema ini dan penanggung jawab data. Izinkan saya menambahkan penjelasan. Pertama, mengenai data stabilitas material pintar baru, yang kami jadikan acuan adalah laporan eksperimen kuartal ketiga yang disediakan pemasoknya, sudah diverifikasi melalui simulasi. Sehingga risiko ketidakstabilan turun di bawah 3%. Semangat, sayang aku percaya padamu. Kedua, algoritma simulasi arus pengunjung dinamis yang kami gunakan adalah model social force yang telah dimodifikasi, dan kami memasukkan parameter umpan balik hotspot real time. Ini memastikan hasil simulasi lebih mendekati skenario nyata, sebagai dasar yang andal untuk rencana darurat dan pengarahan arus. Sial, dia jadi sorotan lagi. Perhatian Jingshu semua direbutnya. Presentasi semua perusahaan telah berakhir. Investor akan melakukan rapat internal. Bagaimana ini bisa tidak? Menurutku, proposal ini lebih bagus. Bagaimana menurutmu? Kelayakannya sangat bagus. Berdasarkan penilaian komprehensif kami, hak penyelenggara pameran musim semi ini kami berikan kepada Grup Lu. Hak penyelenggaraan pameran musim semi ini diberikan kepada Grup Lu. Lu Jingshu, kita berhasil. Kamu yang menang, kerja bagus, Mumu. Pak Lu sangat senang. Pak Lu, aku sangat bersemangat. Jangan diulangi lagi. Lu Jingshu, rencananya dirusak dengan sengaja, bukan kecelakaan. Setelah kita pergi kemarin, Zhao Mengya dan Chen Qian menyentuh komputerku. Aku tahu. Asisten Liu. Ya, aku akan segera memeriksa. Tunggu. Aku teringat sesuatu. Sebelumnya, Zhao Mengya menyuruhku pergi ke ruang istirahat. Baru kemudian aku bertemu Pak Zhang. Asisten Liu periksa dengan baik Zhao Mengya. Mengerti. Direktur Zhao. Mohon berhenti sebentar, Pak Lu memanggil. Zhao Mengya, Chen Qian, tentang proposal tender Linmu hari ini, yang dimanipulasi, serta soal kalian memancingnya ke ruang istirahat perusahaan, masih ada yang mau kamu katakan? Saya lihat proposal Linmu kurang sempurna. Saya buat cadangan yang sudah dioptimalkan untuk berjaga-jaga. Soal komputernya, kenapa bermasalah? Mana saya tahu? Semuanya karena Linmu sendiri yang mengacaukannya. Tidak ada hubungannya dengan kami. Model data inti dari proposal Direktur Zhao sama persis dengan punya saya. Tidakkah ini terlalu kebetulan? Maksudmu saya menjiplak kamu? Linmu, jangan asal tuduh. Kamu punya buktinya? HMPH. Mau bukti? Bukan seperti itu. Rekaman CCTV ini pasti palsu. Palsu? Buktinya sudah jelas. Sepertinya, kalian baru mau jujur di hadapan polisi, ya? Saya tidak mau pergi. Ini Direktur Zhao, semuanya Direktur Zhao yang menyuruh saya melakukannya. Kan memang kau sendiri kau benci Linmu karena dia bikin kau rugi. Yang cari aku duluan, sekarang mau lempar semua kesalahan ke aku. Pak Lu, lalu Linmu juga ditipu Zhao Mengya ke ruang istirahat perusahaan, dia yang cari Pak Zhang untuk menghancurkan Linmu. Chen Qian, kau ngomong apa sih? Cukup. Zhao Mengya, Chen Qian. Kalian mencuri rahasia dagang inti perusahaan. Berulang kali membahayakan keselamatan rekan kerja, melanggar etika profesi secara serius, melanggar batasan merah perusahaan saya umumkan. Kalian dipecat? Lu Jingsu, kau tak boleh perlakukan aku seperti ini. Kau benar-benar mau demi Linmu perempuan ini. Kau tak ingat sedikit pun kenangan lama kita? Justru karena aku ingat kenangan lama baru ku selesaikan di dalam perusahaan tidak melaporkan ke polisi. Asisten Liu bawa mereka keluar. Baik. Linmu, aku takkan membiarkanmu begitu saja. Pak Lu, aku tak mau dipecat. Kumohon lepaskan aku. Semua gara-gara kau.
Semua gara-gara perempuan ini merebut Lu Jingsu. Bukankah ini Nona Zhao? Kau sudah dibebaskan. Tentu saja. Kau kira aku main-main selama ini? Kamu sudah dibebaskan. Tentu saja. Kamu pikir saya menghabiskan waktu selama ini tanpa hasil? Saya datang untuk memberi kamu kesempatan. Kesempatan untuk membalikan keadaan dan membalas dendam kepada pasangan anjing itu. Apa maksud kamu? Lu Jingshu demi wanita itu membuat perusahaan saya bangkrut. Kamu dibuang olehnya seperti sampah. Apakah kamu tidak membenci? Saya tentu membenci. Apa yang kamu ingin lakukan? Lu Jingshu apa yang paling penting bagi dia? Yang paling penting bagi dia sekarang adalah wanita bernama Linmu. Jika kita menculik Linmu dan membuat Lu Jingshu membayar dengan uang untuk menukarnya, bagaimana menurut kamu? Penculikan? Kamu gila. Ini adalah kejahatan. Kejahatan? Saat mereka mendorong saya ke jalan buntu, apakah mereka pernah berpikir untuk memberi saya jalan hidup? Saat kamu dipecat oleh mereka di depan umum dan reputasi kamu hancur, apakah mereka pernah berpikir untuk memberi kamu kehormatan? Yang lain kamu tidak perlu peduli. Kamu hanya perlu menarik Linmu keluar. Setelah saya mendapatkan uang, saya akan melarikan diri. Dan juga bisa membantu kamu menyingkirkan Linmu. Ini adalah win-win. Apa rencana spesifik kamu? Sudah tahu. Nyonya Zhao adalah orang yang paham. Akhirnya selesai. Lu Jingshu masih rapat. Aku pulang duluan menemani Mama. Linmu, wah, kebetulan. Tidur. Tidur yang nyenyak. Bangun, jangan pura-pura mati. Zhao Mengya. Apa yang kamu mau? Apa yang aku mau? Linmu, kamu tahu Lu Jingsu sudah menikah. Masih saja nempel setiap hari di sampingnya. Berpura-pura polos, main trik. Bukannya kamu cuma mengincar status dan uangnya? Aku tidak melakukannya. Kamu tidak melakukannya? Lalu kamu masih terus menggoda dia? Membuat dia memecat aku karena kamu, membuat aku hancur. Kamu memang pelakor tak tahu malu. Ini kan nomor Lu Jingshu? Kamu berani menandainya sebagai suami? Sayang, sudah sampai rumah? Aku masih rapat. Oh, begitu rupanya. Jadi kamu adalah istri yang tidak pernah diumumkan itu. Aku seperti orang bodoh, terus-terusan menyusahimu. Ternyata kamu sudah jadi miliknya sejak lama. Dasar apa yang membuatmu pantas mendapatkan segalanya darinya? Zhao Mengya. Dalam cinta, tidak ada yang namanya berhak. Sekarang berhenti masih belum terlambat. Hentikan perbuatanmu. Hentikan? Sudah lama tidak ada jalan kembali bagiku. Yang tidak bisa kudapatkan, kamu juga jangan harap bisa memilikinya dengan tenang. Sedang asyik mengobrol ya? Nona Zhao, sudah dapat informasi apa? Aku bukan cuma mau menakut-nakutinya. Aku mau kamu hancurkan dia. Sadis sekali. Bukankah Lu Jingsu mencintainya? Kalau begitu biarkan dia melihat wanita yang paling dicintainya dalam keadaan hancur. Saat dia sudah tidak menginginkannya lagi, posisi Nyonya Lu pasti akan jadi milikku. Ide yang bagus. Aku sudah lama ingin mencicipi gadis ini. Zhao Mengya. Ini tindakan kriminal. Kriminal? Sejak hari aku dibuang, sudah lama tidak ada jalan kembali bagiku. Linmu, kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu karena merebut orang yang tidak seharusnya kau rebut.
Pak Zhang, kamu memang hanya ingin uang, kan? Kenapa? Kamu ingin membeli saya dengan uang? Penculikan dan pemerasan adalah kejahatan berat. Meskipun kamu mendapatkan uang itu, kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini dengan aman. Lebih baik kamu melepaskan saya. Saya akan meminta Lu Jingshu memberikanmu sejumlah uang. Uang ini cukup untuk kamu bangkit kembali. Saya berjanji tidak akan menuntut kamu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Lu Jingshu tidak mungkin mencintainya. Kalau tidak, kenapa menyembunyikan pernikahan selama 2 tahun tanpa mengumumkannya? Kamu lepaskan dia. Dia akan langsung meminta Lu Jingshu memasukkan kamu ke penjara. Apakah Lu Jingshu akan memberikan uang? Kamu sendiri tahu jawabannya. Di acara tender hari ini, bagaimana dia memperlakukan saya? Kamu sudah melihatnya, kan? Dibandingkan dengan uang tebusan yang tidak pasti bisa didapat, dana awal yang pasti dan bersih, mana yang lebih baik? Kata-katamu terdengar masuk akal. Pak Zhang, dia hanya menunda waktu. Lu Jingshu tidak mungkin benar-benar peduli pada seorang wanita. Dia hanya mencari kesenangan baru. Ambil uang tebusannya, lari jauh. Itu yang benar. Zhao Mengya, kamu terus mengatakan Lu Jingshu tidak peduli pada saya. Lalu kenapa kamu begitu membenci saya? Bukankah karena kamu tahu jelas dia memilih aku? Diam. Direktur Zhang, ia jelas-jelas memprovokasi dan memecah belah. Bukankah kamu ingin membalas dendam pada Lu Jingshu? Bukankah kamu ingin melihat Lu Jingshu terluka? Mumu baru saja telepon aku, tapi tidak bicara. Entah dia sudah pulang atau belum. Ibu, ada apa? Jingshu Momo masih di kantor? Kenapa sampai sekarang belum pulang? Saya telepon dia, tapi tidak ada yang jawab. Sudah jam berapa ini? Saya khawatir dengan dia. Dia belum pulang? Aku akan hubungi dia sekarang. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan hubungi lagi nanti. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan hubungi lagi nanti. Asisten Liu. Cari catatan absen pulang Mumu untuk saya, dan juga CCTV di sekitar kantor. Ya. Halo. Baik, saya mengerti. Pak Lu, laporan dari Departemen Keamanan. Ada yang melihat Zhao Mengya setengah jam yang lalu berkeliaran di sekitar perusahaan. Tingkah lakunya mencurigakan. Zhao Mengya. Lacak lokasi ponsel Linmu, posisi sinyal terakhir. Segera siapkan mobil, bawa orang dari Departemen Keamanan, ikut saya. Kalau Lu Jingshu sungguh mau langsung kasih uang, maka aku memang gak perlu ambil risiko ini. Dia cuma bohongin kamu. Pak Zhang, begitu dia bebas, orang pertama yang dia habisi adalah kamu dan aku. Mulutmu ini cuma bisa meracuni pikiran orang. Tunggu. Berapa banyak uang yang bisa Lu Jingshu kasih ke aku? Kamu bisa sebut harganya. Aku sekarang juga bisa telepon. Telepon pakai HP-mu. Jangan telepon. Kalau telepon, kita semua hancur. Tenang. Pak Zhang, kalau kamu nggak mau lakukan, aku sendiri yang akan melakukannya. Coret-coret wajahnya. Lu Jingshu pasti nggak mau dia lagi. Sayang. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan menebasnya. Lepaskan dia. Lu Jingshu, mundur. Siapkan mobil untukku, dan 100 juta. Kalau tidak, aku akan bertindak. Pak Zhang. Yang kau inginkan adalah uang. Tak perlu sampai membawa nyawa. Jika kau berani menyakitinya sedikit pun, aku jamin, sisa hidupmu di penjara akan lebih buruk dari mati. Lepaskan dia sekarang, aku akan melepaskanmu. Aku jamin kau bisa pergi. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kau bisa pertimbangkan. Mobilnya sudah ada di luar. Uangnya, asisten Liu bisa mengantarnya dalam 20 menit.
Uangnya harus sampai dalam 10 menit. Bisa. Lu Jingsu, kau untuk Linmu bisa sampai segitunya. Di matamu hanya dia, ya? Baiklah. Kalau begitu aku akan menghancurkannya. Lindungi Direktur Lu. Jingsu, lenganmu. Mengapa kau masih melindunginya? Akulah yang paling mencintaimu, Lu Jingsu. Mumu, kamu tidak apa-apa? Ada yang sakit? Aku baik-baik saja. Lenganmu kayaknya patah. Aku tidak apa-apa. Jangan takut. Asisten Liu, Direktur Lu. serahkan mereka berdua ke polisi. Serahkan bukti-buktinya dengan dakwaan penculikan, penganiayaan dengan sengaja, pencurian rahasia dagang, dakwaan kumulatif. Aku akan membuat mereka tidak bisa bangkit lagi selamanya. Siap, Direktur Lu. Bawa mereka semua pergi. Ayo. Sakit? Tidak sakit. Masa sih tidak sakit? Sudah bengkak sebesar ini. Besok harus pergi röntgen. Melihatmu selamat, lebih penting dari segalanya. Kenapa kamu begitu bodoh? Langsung menangkis dengan tangan. Melihatmu diancam pisau, hanya ada satu pikiran di kepalaku. Tidak boleh membiarkanmu terluka. Bukan cuma satu lengan. Apapun akan kukorbankan. Lu Jingsu. Maaf. Aku selalu membuatmu khawatir. Bodoh. Yang harus minta maaf adalah aku. Aku yang tidak bisa melindungimu. Mumu. Mari kita umumkan hubungan kita. Aku ingin seluruh dunia tahu, kaulah istriku. Adalah orang yang akan kujaga. Dengan nyawaku, Lu Jingsu. Selamat ya, desainer hebat Lin. Pameran musim semi grup, Lu tahun ini bisa sukses seperti ini. Kamu kontributor terbesarnya. Terlalu berlebihan, Pak Lu. Pameran musim semi bisa sukses seperti ini berkat semua orang. Semua orang adalah kontributor. Mumu, jangan terlalu rendah hati. Bahkan, aku sudah tahu. Sekarang, siapa yang belum tahu desainer hebat kita, Lin? Tante, aku belum sehebat itu. Masih panggil tante? Ibu, Cocok banget ya. Benar-benar tak disangka. Iya, betul. Mohon tenang sebentar. Hadirin sekalian, memanfaatkan pesta perayaan perusahaan kita hari ini, Pak Lu memerintahkan saya untuk mengumumkan sebuah penunjukan jabatan. Mengingat kontribusi Ibu Linmu dalam proyek pameran musim semi kali ini, serta kemampuan profesionalnya yang luar biasa, setelah diputuskan oleh manajemen perusahaan, secara resmi menaikkan jabatan Ibu Linmu menjadi Direktur Departemen Desain Grup Lu. Bagus. Selamat, Direktur Lin, sesuai dengan reputasinya. terima kasih kepada perusahaan. Terima kasih atas dukungan kalian. Hari ini, bukan cuma untuk merayakan kesuksesan proyek. Ada satu hal yang lebih penting lagi yang mau saya bagi dengan kalian. Di sini, saya mau perkenalkan secara resmi, Linmu. Ia bukan cuma desainer hebat di perusahaan Lu, tapi juga istri sah saya, Lu Jingsu. Istri Presiden Direktur Grup Lu. Dua anak ini sudah melalui banyak hal. Akhirnya, berhasil juga. Jingsu ini memang ya, hal seperti melamar Mumu, sampai saya pun tidak diberitahu. Pantas saja hari ini Pak Lu terus tanya apakah cincin lamaran sudah sampai. Mumu, 2 tahun lalu,
Pernikahan kita dimulai dari tanggung jawab dan janji. Tapi hari ini, aku ingin kita memulai kembali. Cincin ini bukan pengganti cincin kawin, melainkan pertanyaan yang terlambat. Ibu Linmu, apakah kamu bersedia melupakan semua kebaikan dan janji masa lalu? Atas nama cinta, menerima Lu Jingshu sebagai suamimu, berjalan bersamaku, dan menghabiskan setiap hari di masa depan bersama? Katakan ya. Katakan ya, katakan ya. Katakan ya, katakan ya. Aku mau. Cium, 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 cium. cium.